tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua enggak. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi satu video yang sangat viral sekali, yaitu tentang seorang pendeta katanya ya. Ini pendeta Brian Suwarta ya. Dimana teman-teman sekalian pengajarannya ini dia sebut sebagai Kristen progresif ya. Di mana tidak lagi memandang keselamatan itu di dalam Yesus Kristus satu-satunya, tetapi mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Artinya bahwa semua agama itu boleh masuk surga, bahkan ateis sekalipun itu bisa masuk surga asalkan dia ini bisa berbuat baik ya, berbuat baik, mengasihi ya, dan pokoknya dia menjadi seorang yang baik begitu. Nah, ini teman-teman sekalian sangat menyalahi aturan ataupun doktrin primer dalam kekristenan bahwa keselamatan itu satu-satunya hanya ada di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu pasti tidak akan selamat. Nah, ini makanya dia ini cukup kontroversi. Ada banyak sekali yang kemudian orang Kristen sudah tanggapin, bahkan para pendeta juga sudah menanggapi hal ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk membahas hal ini dan memberikan komentar kita dan meluruskan ajarannya ini, kita simak videonya dulu ya, seperti biasanya. Berikut videonya. Progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Kemudian aliran ini juga tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Seperti berikut ini. Dari perspektif gue ya, dari gue ini gue pribadi ya, mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya Ya. tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Kemudian yang ketiga, aliran ini, Kristen progresif ini, tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Seperti berikut ini. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih. Kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ketika menonton hal ini, akhirnya saya memutuskan ya untuk meluruskan hal ini, karena ini sangat berbahaya di kalangan orang awam. Apalagi dengan orang-orang yang memang sudah tidak ibadah-ibadah, orang yang mengatasnamakan jadi seorang Kristen saja gitu ya, tetapi ya tidak menghidupi kekristenan itu sendiri atau tidak sesuai dengan perbuatannya, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati ya. Artinya teman-teman sekalian, dia katakan bahwa saya adalah seorang Kristen tapi tidak menunjukkan tentang karakter Kristen seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya tentu ya ini tidak akan bisa memperoleh yang namanya surga atau kehidupan kekal di akhirat.
Nah, teman-teman sekalian, dia katakan tadi itu bahwa dia tidak yakin kepada seorang Tuhan yang menghukum seorang yang baik sekali. Bahkan dia kasih contoh seperti Habib Ja'far. Bahwa Habib Ja'far ini baik adanya, berbuat kasih, menolong orang lain, perbuatannya bagus begitu ya. Lalu kemudian Tuhan itu akan menghukum hanya karena dia tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya pikir bahwa Brian Suwarta ini sudah mengkhianati firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus dan juga para rasul ya, dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus langsung, teman-teman sekalian, yang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Ya, jika demikian Yesus Kristus tidak perlu mati di salib. Jika demikian tidak perlu ada pemberitaan Injil. Tidak perlu Yesus kemudian menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Jika kemudian orang-orang yang tidak menjadi pengikut Yesus Kristus beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bisa diselamatkan dan bisa memperoleh hidup yang kekal di akhirat, di akhir zaman, maka sia-sia semua pengorbanan Allah. Dia yang adalah Allah ya, mengambil rupa seorang manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, dia datang berdasarkan kasih dan keadilannya. Bahwa dia sungguh mengasihi manusia, tapi keadilannya juga harus dilaksanakan dengan cara apa? Dosa hukumannya maut, terpisah dari Allah untuk selamanya. Maka dia harus menanggung dosa itu. Dia harus mati karena dosa kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bayangkan, yang percaya kepada anaknya yang tunggal baru beroleh hidup kekal. Yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Ya, demikian juga Markus 16 ayat 15. Pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang percaya akan dibaptis, dan yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus pasti dihukum. Ya, hukuman Allah tetap berlaku atasnya. Sebab dia tidak menerima kasih karunia Allah, tidak menerima Yesus Kristus yang adalah Allah sejati nujul menjadi manusia. Teman-teman sekalian, ada banyak ayat Alkitab yang kemudian itu disangkali, diputar balikan, bahkan kemungkinan dibuang. Karena katanya kan bisa dikoleksi-koleksi. Patokan kebenaran tidak berpatokan kepada Alkitab katanya. Ini sudah merusak ya jantung kekristenan itu sendiri. Karena kita punya doktrin primer dan doktrin sekunder. Doktrin primernya adalah menerima Alkitab sepenuhnya firman Allah yang hidup. Ya, dia hidup ketika kita membacanya, menimbulkan iman bagi kita, bekerja dalam pikiran kita, hati kita, sehingga kita menjadi seorang Kristen dan berlaku seperti karakter Kristus berdasarkan Alkitab, dan dia adalah patokan kita menuju kepada kerajaan surga. Tetapi dia katakan bukan satu-satunya buku yang menuntun kita masuk surga. Itu yang pertama. Padahal doktrin primer kita mengatakan bahwa Alkitab, ya, seluruh Alkitab itu adalah firman Allah. Yang kedua, bahwa keselamatan itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan yang ketiga adalah mengakui Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah doktrin primer kekristenan. Kalau bahasa saya selalu katakan ya, jantung kekristenan. Jadi kalau ini sudah dibuang, maka kekristenan itu mati. Artinya tidak lagi perlu Anda mengaku sebagai seorang Kristen. Ya, itu yang saya sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, beberapa ayat yang sudah dibuang oleh Brian Suwarta ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, ya, dia katakan bahwa asal berbuat baik saja kita akan masuk surga. Kalau begitu, Adam sama Hawa tidak perlu dihukum oleh Tuhan ketika mereka jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena kita melihat bahwa mereka orang suci, orang kudus kok. Ya, tetapi Tuhan ya justru menghukum mereka. Demikian juga dalam hukum moral, hukum Taurat. Ada banyak kemudian orang yang dihukum oleh Allah
ya, tidak melihat tentang perbuatan baik mereka. Maka Efesus 2:8-9 tidak berlakulah kepada Kristen progresif ini. Di mana dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Yaitu iman pada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Tetapi jangan lupa harus beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang tunggal, yang diutus, taat kepada hukum Taurat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan dengan matinya, ya, dalam keadaannya sebagai manusia di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat, seluruh ketentuan dan perintahnya, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Lalu ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau dalam kekristenan, ya, punya pandangan bahwa ada keselamatan karena perbuatan, maka tidak perlu Anda menjadi seorang Kristen, tidak perlu ada gereja, tidak perlu lagi ada pemberitaan Injil. Jika memang hal ini benar pengajaran, dan inilah yang Alkitabiah yang diajarkan oleh pendeta Brian Suharta ini. Jadi ini saya mau katakan teman-teman sekalian, fix pengajar palsu, pengajar sesat, nabi palsu, guru-guru palsu. Ini yang sudah diingatkan kepada kita di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai 16, 17. Kemudian teman-teman sekalian, juga dia menyangkal tentang Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ya, di mana dikatakan di sana teman-teman sekalian, ya, di dalam Kisah Para Rasul, saya bukakan buat kita ya, kita lihat bersama-sama. Pasal 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu dalam nama Yesus. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya. Dan lebih parahnya lagi, dia menyangkal tentang perkataan Tuhan Yesus Kristus. Sangat menyedihkan teman-teman sekalian. Sangat-sangat menyesatkan orang ini. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman sekalian, jalan menuju Bapa itu satu-satunya melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus pasti binasa. Makanya teman-teman sekalian, apa yang diajarkannya ini suatu penyesatan yang sangat terang-terangan. Kalau seandainya hal ini terjadi di agama sebelah, pasti akan diproses ya. Pasti akan diproses oleh pihak yang berwajib, karena ini adalah dianggap sesat. Dan ini tentu harus diputuskan dulu oleh PGI dan PGLII nantinya. Seperti apa keputusan ya aras gereja kita ya yang ada di Indonesia ya. Kemudian ya berpatokan inilah nanti kita. Apakah kemudian ajaran ini diberhentikan atau dibiarkan begitu saja ya. Nanti itu kita serahkan kepada pimpinan-pimpinan gereja ya, seperti PGI dan juga PGLI, Persekutuan Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Injili Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayat yang paling terakhir yang saya mau sampaikan buat kita, bahwa kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Karena jika tidak, maka tentu kita dibawa kepada kepercayaan, kepada iman atau kepada Injil yang keliru dan yang salah. Maka Alkitab bilang orang-orang yang melakukannya, orang-orang baik yang mewartakan maupun juga yang terikat di dalamnya, terkutuk nantinya. Galatia 1 ayat 8-9 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bukan saya yang mengutuk Brian Suharta, tapi Alkitab yang menjadi hakim atasnya. Dan ini juga disampaikan oleh beberapa pendeta yang notabene-nya ya pendeta besar di Indonesia, telah mengutuk keras juga ya perbuatan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa menghakimi dia, Tuhan yang menghakimi, tetapi kita punya firman Tuhan yang kita bisa beritakan, yang kemudian menyatakan orang-orang dan
yang memberikan pengajaran-pengajaran demikian ini terkutuk. Baik teman-teman sekalian, demikianlah jawaban kita atau cara kita mengcounter, meluruskan pengajar-pengajar seperti ini. Kiranya apa yang saya beritakan ini boleh bermanfaat bagi kita, menambah iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gulu undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.